Selamat pagi, jemaat Tuhan. Bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam Morning Call GPIB. Saya akan memimpin kita dalam Morning Call di saat ini, di hari Selasa, tanggal 8 September 2020, bersama dengan saya, Pendeta Sergio Soisa, yang melayani di GPIB Immanuel Apokayan. Mari kita memulai Morning Call kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, kami boleh ada kembali di pagi hari ini untuk bersama-sama menyiapkan waktu kami untuk datang padamu dalam doa maupun dalam pembacaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh hadir bersama dengan kami hingga renungan kami di pagi hari ini boleh menjadi berkat, bahkan penyemangat bagi kami dalam aktivitas kami di hari ini. Bahkan firman yang akan kami baca, kami renungkan, biarlah itu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, Timotius mendapat tugas dari Rasul Paulus dalam membina jemaat. Rasul Paulus berharap Timotius dapat mengajar sampai nanti Rasul Paulus datang. Rasul Paulus meyakinkan bahwa Timotius bisa atau mampu mengajar dan membimbing jemaat dengan baik. Kemampuan itu ada dalam diri Timotius sewaktu ia diteguhkan menjadi pelayan Tuhan yang dikatakan lewat penumpangan tangan di ayat 15. Rasul Paulus meminta agar Timotius bukan mengajar, tapi juga memperlengkapi dirinya. Rasul Paulus tidak ingin hanya jemaat yang bertumbuh, tapi Timotius juga bertumbuh. Bukan hanya jemaat yang diajar, tetapi Timotius juga perlu belajar. Kemampuan yang didapat Timotius lewat pembacaan firman Tuhan dan mengingat kembali ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus akan mendewasakan Timotius. Timotius akan dewasa secara iman dan dewasa secara pengajaran. Rasul Paulus ingin agar Timotius mengembangkan karunia-Nya bukan hanya modal percaya saja, tetapi lewat pembelajaran yang sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan, hal senada juga disampaikan oleh teolog Jepang Kosuke Koyama. Kosuke Koyama mengatakan, kekristenan terlalu bersemangat dalam mengajar tetapi lupa untuk belajar. Kekristenan berapi-api dalam menginjili, namun api Injil dalam diri sebenarnya redup. Kekristenan bergairah untuk menobatkan orang lain, tapi lesu untuk menobatkan diri sendiri. Akhirnya pesan yang disampaikan menjadi hambar dan loyo. Ada baiknya kekristenan mengambil waktu untuk menyangkal diri. Menyangkal diri berarti membuat diri kita juga melakukan apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita memberitakan kasih, namun kita tidak bisa mengasihi. Sebelum menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, perdengarkan firman itu untuk pertama kalinya pada diri sendiri. Setelah kita bisa meresponnya, barulah kita berharap orang lain
akan juga merespon firman Tuhan yang kita sampaikan. Jadi jemaat Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini, kita diingatkan untuk tetap menahan diri sejenak dan juga memberikan diri untuk belajar. Bersyukur kita telah dilengkapi dengan sabda-sabda di GPIB, sehingga itu menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Ketika kita telah merasa diperlengkapi, telah belajar mendengar, bahkan telah belajar tentang firman Tuhan itu sendiri, maka barulah kita dikatakan siap untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan sampai kita asik mengabarkan Injil pada orang lain, tapi lupa mengabarkan Injil pada diri sendiri. Injil adalah kabar baik, adalah berita baik bagi semua orang. Hingga itu bukan menjadi berita baik bagi orang lain, tapi itu juga terlebih menjadi berita baik bagi diri sendiri. Sehingga akhirnya, ketika kita boleh menjadikan Injil itu menjadi berita baik bagi diri sendiri, dan kita dirubah, didewasakan secara iman maupun pengajaran, kita berharap juga firman Tuhan itu akan mendewasakan dan menjadi kabar baik bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa akan segala firman-Mu yang boleh kami baca bersama dan kami renungkan bersama. Kami bersyukur akan segala firman-Mu yang boleh menyapa kehidupan kami. Biarlah kami tetap senantiasa ada dalam semangat untuk belajar firman-Mu, untuk boleh menanamkan nilai-nilai Injil dalam hidup kami, agar melalui itu semua kami bisa atau kami mampu juga menyampaikan firman itu kepada orang lain. Bahkan dalam kehidupan kami di hari ini, kami percaya Tuhan yang akan tetap menyertai dan juga menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang menjadi usaha kami, apapun yang menjadi aktivitas kami di hari ini, kami percaya Tuhan yang akan tetap memberikan kami kekuatan. Tuhan akan memberikan kami sukacita hingga kami dapat boleh menjalani semuanya. Bahkan seluruh anggota keluarga kami, baik dari suami kami, istri kami, anak-anak kami, maupun orang tua kami, dalam kehidupan mereka di hari ini, kami percaya Tuhan yang tetap senantiasa menyertai dan juga memberkati seluruh keluarga kami, bahkan seluruh anggota rumah tangga kami. Terima kasih Allah Bapa, kami percaya Engkau yang akan berjalan bersama dengan kami dalam aktivitas kami di hari ini, dari pagi, siang, sampai malam nanti. Hingga di malam nanti kami boleh bersyukur akan segala penyertaan-Mu dan kami boleh ada dalam istirahat malam kami. Terima kasih Allah Bapa, ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami, dan biarlah di hari ini kami tetap diberikan sukacita. Kami diberikan semangat untuk menjadi umat-Mu yang terus belajar tentang firman-Mu, untuk terus merubah diri kami menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih Allah Bapa, inilah segala ungkapan doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian morning call kita di pagi hari ini, atau renungan pagi kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap aktivitas, usaha, dan kerja kita di hari ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan daerah tempat pelayanan saya di GPIB Immanuel Apokayan. Desa yang ada terlihat di belakang adalah Desa Longnawang. Dan ini sengaja direkam dari bukit yang ditempuh dari Pastori sekitar 20 menit dengan kendaraan bermotor dengan medan atau jalan yang cukup ekstrim. Bukit inilah dan juga ada bukit di seberang. Di mana bukit ini sering dipakai oleh warga desa Longnawang untuk mencari sinyal
4G atau sinyal internetan. Kita harus mendaki sekitar 20-25 meter dari permukaan tanah hanya untuk mendapatkan sinyal. Tapi tetap bersemangat, tetap melayani bersama, tetap boleh menjadikan firman Tuhan, boleh sampai dalam seluruh pelosok GPIB untuk tetap mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Demikian, sampai jumpa kembali. Salam GPIB.